Bapak, Ibu, jemaat serta simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara, serta hadirin sekalian. Bapak, Ibu, saat ini telah tersedia QR Code untuk akses warta online di stiker bangku depan Bapak Ibu. Bersama ini kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Yang pertama, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapak di surga Ibu Listiani Sudibyo, 95 tahun, pada hari Selasa 6 Januari 2026. Jenazah telah dimakamkan pada Jumat 9 Januari 2026 di pemakaman Sandiego Hills. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, perjamuan kudus. Akan dilayani juga perjamuan kudus rumahan pada hari Selasa 13 Januari 2026 dengan lokasi di rumah atau rumah sakit RS pelayanan diberikan bagi umat yang karena kelemahan fisik yang sifatnya menetap karena sakit berkepanjangan atau usia lanjut. Tidak dapat hadir dalam kebaktian Minggu 11 Januari 2026 baik secara online dan onsite dan trasidi atau baptis dewasa. Yang ketiga, camp jemaat. Bapak, Ibu, dan semua rekan-rekan jemaat GKI Gading Indah, jangan lupa dan catat tanggal camp jemaat kita 16 sampai 17 Januari 2026. Kerinduan kita dapat bersekutu bersama-sama sebagai satu keluarga besar GKI Gading Indah. Kita akan berkumpul di TKK 6 menabur pada Jumat 16 Januari 2026 pukul 6.30 pagi. WIC keluarga akan kami buatkan grup WA sementara camp jemaat GKI Gading Indah untuk informasi berkaitan dengan acara camp. Yang keempat, malam puji dan sabda. Akan dilaksanakan pada Kamis 22 Januari 2026 pada pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema Thank You God. Dilayani oleh Pendeta Christina Ferebi Untari dari GKI Keranggan. Yang kelima, donor darah akan diselenggarakan pada Minggu 25 Januari 2026 pukul 8 sampai 11 WIB di kantor RW 12. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema kebenaran yang membebaskan akan dipimpin oleh Pendeta Setira Budi Purwosuwito. Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Umat Tuhan, biarlah ibadah ini kita awali dengan pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Kembali dikasih Allah, pada hari ini, hari Minggu biasa, kita sudah mengakhiri minggu-minggu Natal dan kita memasuki rangkaian minggu biasa yang akan berlanjut sampai nanti kita memasuki masa-masa Prapaskah. Hari ini kita juga memperingati peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus. Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sebagai satu tanda ia mengawali karya keselamatannya di dunia ini. Yesus yang dibaptis sehingga membuat kita semua pun juga turut dalam baptisannya. Kita boleh menerima, merasakan rahmat kasih anugerah Allah yang memberi kehidupan baru buat kita. Mari kita syukuri dengan menyanyikan Lautan Rahmat Abadi. Firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat 16 berkata demikian. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari jemaat diundang untuk melakukan pengakuan dosa secara pribadi yang akan dilanjutkan, ditutup oleh saya nanti. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan kerendahan hati, mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami datang untuk mohon pengampunan yang daripada-Mu saja, biarlah kami boleh dikuduskan dan disucikan, untuk kami boleh berjalan terus dalam kasih pimpinan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami yang terus diperbaharui oleh kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengaku, dan bertobat dari dosanya. Roma 6 ayat 4 berbunyi demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, sungguh kami bersuka cita karena kehidupan baru yang telah kami terima lewat anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Agar hidup kami ini, hidup yang baru ini, boleh terus kami jadikan panggung kemuliaan nama Tuhan di setiap perkataan, perbuatan kami. Maka kami mau kembali dibimbing, dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kalau sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, biarlah apa yang akan kami baca dan renungkan ini pada akhirnya menuntun kami, membimbing kami untuk melakukan apa yang memuliakan nama-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 9. Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 9. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Pulau-pulau mengharapkan pengajarannya.
Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendiaminya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku Tuhan, telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu. Aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau perantara perjanjian bagi umat manusia, terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan. Aku Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada orang lain atau kemasyuranku kepada patung. Hal-hal yang dahulu diberitahukan sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul. Aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tiap orang
Bacaan kedua. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dengan menggantung Dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenan Dia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan apa yang disaksikan dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Matius 3 ayat 13 sampai ayat 17. Matius 3 ayat 13 sampai 17 berbunyi demikian. Pada waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku." Jawab Yesus kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air itu, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarnya dan memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda pernah mendengar satu istilah, Jakarta Method atau metode Jakarta. Kalau Anda suka sejarah, suka membahas isu-isu yang berkaitan dengan politik, sosial, mesti Anda tahu istilah itu. The Jakarta Method, metode Jakarta. Ada yang pernah mendengarnya? Ada yang tahu apakah itu, saudara? Jadi istilah The Jakarta Method itu adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menyebut satu cara yang digunakan oleh
Amerika Serikat lewat lembaga badan intelijennya yang sangat terkenal, CIA, Central Intelligence Agency, untuk kita sebutnya apa? Cawe-cawe, campur tangan, mengubah situasi politik kekuasaan di satu negara. Dan itu dimulai sesuai namanya di Indonesia, di Jakarta. Kapan tepatnya? Pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa yang biasa kita kenal sebagai zaman dulu harus menyebutnya lengkap G30 SPKI. Sekarang sejarah sudah lebih luas perspektifnya. Ada yang membuang kata PKI karena menurut mereka hanya sebagian kecil sekali orang dari Partai Komunis Indonesia yang terlibat dalam peristiwa itu. Nah, apa itu Jakarta Method? Yaitu bagaimana CIA melakukan kerjasama dengan sejumlah pihak dalam satu negara yang dianggap ini penguasanya, pemimpinnya perlu diganti karena tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Dan dalam kasus Indonesia, ini Anda boleh cari buktinya jelas, CIA bekerja sama dengan Angkatan Darat. Mereka memberi masukan intelijen, membiayai, sehingga akhirnya terjadilah peristiwa yang sebetulnya banyak banyak faktornya, tapi terjadilah peristiwa G30S yang berakhir pada pergantian kekuasaan. Presiden Soekarno yang yang tidak cocok dengan Amerika Serikat akhirnya tumbang digantikan oleh Soeharto yang berkuasa 32 tahun. The Jakarta Method atau metode Jakarta ini kemudian diulangi lagi oleh CIA tahun 1973 di satu negara di Amerika Selatan yang bernama Chile. Yaitu ketika mereka bekerja sama dengan seorang jenderal, Augusto Pinochet, untuk menggulingkan presiden yang terpilih secara demokratis tetapi dianggap berseberangan dengan kepentingan Amerika. Namanya Salvador Allende. Sehingga akhirnya Salvador Allende ini dikudeta oleh Pinochet dan mati karena dia bertahan di istananya dibombardir oleh pesawat tempur Angkatan Udara Chile dan akhirnya Pinochet menjadi presiden Chile. Sampai sekian puluh tahun kalau nggak salah dia baru tumbang di tahun 90-an. The Jakarta Method. Dan kalau Anda baca sejarah, Anda tahu, bukan sekali, bukan dua kali, bukan 10 kali Amerika Serikat cawe-cawe. Entah dengan cara seperti tadi, kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, atau kalau Anda ingat peristiwa Perang Teluk, atau operasi Iraqi Freedom tahun 2003. Amerika memimpin tentara koalisi menyerbu Irak untuk menggulingkan Saddam Hussein dan banyak lagi karena mereka punya kepentingan. Tetapi baru-baru ini dunia dikagetkan oleh satu peristiwa. Anda kalau saya ketika membaca itu di berita di YouTube, bisa terjadi. Apa itu saudara? Sekitar minggu lalu presiden siapa itu namanya? Maduro, depannya saya lupa ya. Nicolas Maduro dari Venezuela diculik oleh pasukan khusus Amerika. Jadi negaranya diserang dulu, nggak semua negara, instalasi militernya diserbu oleh Angkatan Udara Amerika. Lalu ada satu pasukan khusus menyerbu kediaman Maduro dan menculiknya beserta istrinya dibawa ke Amerika Serikat. Dan di sana dia diadili dengan tuduhan kalau nggak salah narkoterorisme. Jadi dituduh dia itu memimpin sindikat narkotika global yang mendatangkan kerugian buat Amerika. Biarpun semua orang tahu apa yang dimau oleh Amerika dengan menyerang Venezuela. Ada yang tahu? Cadangan mineral terutama minyaknya. Kalau orang bilang syukurlah Indonesia itu kayaknya cuman minyak sawit.
Kalau kita masih kaya minyak bumi, kita udah diserbu Amerika, katanya begitu. Dan yang luar biasa, kemarin saya membaca sebuah tulisan, sebuah artikel. Dalam satu wawancara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ketika ditanya, Anda bisa memerintahkan operasi itu, baru kali ini terjadi, saudara, di dunia. Satu negara memerintahkan pasukannya menjemput paksa, menculik presiden sah di satu negara lain. Sejelek atau sebobrok apapun pemerintahannya, baru kali ini terjadi di dunia. Ketika ditanya oleh sang wartawan, jadi ada satu wawancara dengan satu media di Amerika Serikat yang lalu dikutip oleh banyak media dunia. Ketika Trump ditanya, apa yang menjadi batasan buat Anda? Kan ada hukum internasional, ada semacam peraturan di dunia ini. Tidak boleh hal itu terjadi. Trump katakan, saya tidak butuh hukum internasional. Dia katakan satu-satunya yang bisa menghentikan saya cuman moralitas saya sendiri, pikiran saya sendiri. Itu satu-satunya hal yang bisa menghentikan saya. Saya tidak membutuhkan hukum internasional. Saya tidak berniat menyakiti orang. Nah, kalau saya mau sederhanakan, yang dikatakan Trump, suka-suka gue. Kalau gue anggap gue perlu lakukan, dan gue bisa, gue lakukan. Luar biasa, saudara. Mengerikan sekali. Karena dia memiliki kekuatan terbesar di dunia ini, secara militer. Amerika itu negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, peringkat 2, 3, 4, 5 di bawahnya kalau digabung tidak bisa mengalahkan Amerika. Anda mau mengatakan Cina maju, betul, tidak bisa mengalahkan Amerika kalau dalam hal militernya sampai hari ini. Betapa mengerikannya. Ia merasa dengan kekuatannya itu dia punya kebenaran untuk melakukan apapun juga. Sekalipun ada yang namanya hukum aturan yang berlaku di dunia ini. Nah, menariknya, apa hubungannya peristiwa ini dengan baptisan Tuhan Yesus yang kita baca di Matius pasal 3 dan yang hari ini diperingati di gereja-gereja di seluruh dunia? Apa artinya ketika seseorang meyakini sesuatu sebagai kebenaran sehingga dia bebas melakukan apapun juga? Apakah itu yang diyakini oleh Tuhan Yesus sehingga dia merasa bebas melakukan apapun juga? Dan ini akan kita renungkan hari ini. Apa signifikansi baptisan yang diterima oleh Tuhan Yesus? Buat kita mungkin baptisan itu biasa saja. Kita sudah dari kecil mendengar cerita Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia dibaringkan di air di Sungai Yordan, dia bangun lagi, dan itu yang menjadi model dari sakramen baptisan yang dilakukan oleh gereja selama lebih dari 21 abad. Tapi apa signifikansi? Apa sih kepentingannya dari baptisan itu? Dan banyak dari kita tidak menyadari bahwa baptisan Yesus itu sebetulnya adalah sesuatu yang problematik. Sampai ketika Yesus datang dan minta dibaptis. Kalau kita baca di ayat 14, Yohanes mencoba mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku. Kenapa Yohanes pada awalnya menolak membaptis Yesus? Atau minimal dia enggan, reluctant. Apa sebabnya, saudara? Agaknya Yohanes merasa bahwa Yesus yang ia yakini inilah Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Harusnya dialah yang membaptis. Kenapa? Karena baptisan yang dilakukan Yohanes, kalau kita baca dari pasal 3 ayat 1 sampai 12, adalah baptisan pertobatan dan penghapusan dosa. Sebelum dia membaptis, Yohanes selalu meneriakkan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat.
Yohanes menekankan supaya orang-orang banyak untuk mengaku dosa di ayat 6 dan dibaptis oleh Yohanes. Ini bagian dari ritus pembersihan dosa yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi. Ada beberapa ritus lain yang kemudian oleh Yohanes menjadi dasar dari apa yang ia lakukan. Baptisan, pertobatan, dan penghapusan dosa. Dan itu dilakukan di tempat yang sangat umum, saudara. Terbuka di Sungai Yordan. Orang banyak melihatnya. Saya menduga Yohanes itu ketika Yesus datang dan minta dibaptis, yang ada di kepala Yohanes adalah, apa engkau ini tidak salah? Satu, harusnya engkau lah yang membaptis aku. Tapi juga yang kedua, Yohanes mempertimbangkan apa persepsi publik kalau mereka melihat engkau dibaptis olehku. Apa yang orang akan pikirkan ketika mereka melihat Yesus dibaptis? Oh, dia sama seperti kita, pendosa, dan dia minta pengampunan dan pertobatan. Dan barangkali Yohanes berpikir itu akan bisa menjadi batu sandungan kalau engkau akan kemudian menyatakan diri sebagai Sang Mesias yang diutus oleh Allah. Buat Yohanes agaknya baptisan itu akan merusak image yang dibutuhkan Yesus untuk menghadirkan karya keselamatan Allah. Harusnya justru Yesus jaga image. Barangkali itu yang dipikirkan Yohanes. Jangan mau bergabung dengan orang-orang berdosa ini. Tunjukkan bahwa engkau adalah yang diutus Allah, yang berbeda, yang suci, yang kudus dibanding yang lain. Kenapa sekarang engkau justru ikut gabung dengan koruptor, pencuri, pejabat yang memakan uang negara? Kenapa engkau ikut di barisan mereka dan minta dibaptis? Itu kayak kalau Anda ketemu saya sedang ada di mana ya? Saya ada di sebuah diskotik misalnya. Padahal mungkin saya lagi nganter anak remaja gitu ya, atau apalah. Wah, pasti dia lagi mabok-mabokan. Padahal minumnya es teh. Tapi es tehnya Long Island. Nah, yang tahu-tahu apa itu ya? Long Island Iced Tea. Harusnya engkau jangan gabung ke sini, Yesus. Barangkali itu yang Yohanes mau katakan. Tapi apa jawaban Yesus? Kita akan renungkan satu ayat saja, saudara. Yesus mengatakan begini, biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kata seluruh kehendak Allah itu dalam bahasa Yunani digunakan satu kata, dikaiosune. Apa artinya? Apa artinya? Apakah ini artinya supaya apa yang dinubuatkan oleh para nabi digenapi? Ada, tapi bukan cuma itu. Apa itu dikaiosune? Saudara dikasih Tuhan, kata dikaiosune biasanya dalam Alkitab diterjemahkan menjadi truth, kebenaran, justice, keadilan, dan ini yang paling sering dipakai, righteousness. Righteousness ini kata yang agak susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Biasanya yang paling mendekati adalah kebaikan atau kebenaran. Dan saya menduga dari situlah tema kita hari ini diberikan oleh komisi yang atau badan dari sinode yang merancang bahan khotbah, kebenaran. Nah, menariknya dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama, kata yang sepadan dengan dikaiosune ini adalah kata bahasa Ibrani sedekah. Sedekah bacanya apalah itu ya. Sedekah ya juga nggak apa-apa. Mirip lah dengan kita kalau biasanya nanti bulan-bulan bulan Ramadan gitu ya. Kata sedekah itu begitu banyak dipakai. Apa itu sedekah? Apa itu dikaiosune? Ya, bisa diterjemahkan menjadi kebenaran, tapi bukan cuman sekedar konsep moral, saudara. Orang ketika bicara kebenaran biasanya bicara tentang moralitas, tentang hukum, aturan. Apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang tidak baik.
Tapi di kayu sunai dan sedekah itu bukan cuma bicara sekedar konsep moral, melainkan relasional. Contohnya di Perjanjian Lama ada di Kejadian 15 ayat 6. Dalam peristiwa ketika Abraham, Allah membuat janji kepada Abraham. Dicatat di situ, Abraham pun percaya kepada Tuhan dan Tuhan mempertimbangkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kata kebenaran di situ diterjemahkan dari sedekah. Dan kebenaran di sini bukan karena bukan pada dirinya sendiri benar, tetapi karena dia punya relasi, dia mempercayakan dirinya kepada Tuhan Allah. Disitulah sedekah di kayu sunai itu terjadi, yaitu ketika kita ada dalam kondisi, saya tidak terjemahkan ini, ketika kita ada dalam kondisi satu relasi yang benar dengan Allah dan sesama. Dan itu terlihat dari keadilan, dari kesetiaan, dari ketaatan yang kita hidupi. Jadi Tuhan Yesus dibaptis bukan cuma karena udah dinubuatkan di Perjanjian Lama saya mesti memenuhinya, tapi karena dia mau memenuhi di kayu sunainya. Karena ia punya relasi yang benar dengan Allah dan dengan sesama manusia yang berdosa. Dia mau membangun relasi yang benar dengan Allah dan sesamanya, dan ia mewujudkannya dalam hidupnya lewat kebenaran, keadilan, kesetiaan, ketaatan yang ia kerjakan setiap hari. Inilah kebenaran yang membebaskan. Sehingga Yesus tidak takut. Kalaupun ada orang yang melihatnya lalu memandangnya, kok satu hari misalnya orang ini ngajar tapi kemarin dia ikut dibaptis, berarti pendosa juga. Sama saja dengan kita. Yesus gak peduli dengan itu. Buat dia yang penting bukan apa yang dilihat orang, apa penilaian orang tentang dirinya, tapi apakah dia sudah mewujudkan di kayu sunainya itu, bahwa ia membangun relasi yang benar dengan Allah, dengan orang lain, yang terwujud dalam kesetiaan, ketaatan, keadilan yang ia hidupi setiap hari. Dengan dibaptis, Yesus mewujudkan apa yang pantas, proper untuk di kayu sunai. Ia mengambil bagian dalam rencana Allah Bapa, ketaatan. Ia mengambil bagian dan mengidentifikasikan dirinya dengan manusia yang berdosa, solidaritas. Dan ia memulai perjalanannya dari Yordan, akan berakhir pada Golgota, kesetiaan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sebentar kita akan merayakan perjamuan Tuhan, kita akan mengingat kasih anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Itulah di kayu sunai kebenaran kita. Maka mari kita renungkan, sudahkah kita ambil bagian dalam rencana damai sejahtera Allah seturut dengan apa yang Allah percayakan pada kita? Patung di gambar ini adalah patung Tuhan Yesus yang nariknya tidak ada tangannya. Nah, saya coba cari informasi, ternyata ada banyak versi patung ini di beberapa tempat, di beberapa gereja dengan berbagai ceritanya. Tapi more or less semua cerita itu mirip. Ada patung Yesus karena satu peristiwa, ada yang karena gempa bumi, ada yang karena perang, ada yang karena vandalisme, tangannya hilang. Lalu alih-alih memperbaikinya, para rohaniwan, pastor, pendeta di gereja itu kemudian memasang satu plakat yang diambil dari penggalan puisi karangan Teresa dari Avila yang bunyinya begini: Christ has nobody now on earth but yours. Kristus tidak punya tubuh di dunia saat ini kecuali Anda. Andalah, kitalah tubuh Kristus itu.
Dia tidak punya tangan selain tanganmu. Dia tidak punya kaki selain kaki. Biasanya plakat itu berbunyi, I have no hand but yours. Tangan-tangan Kristus, kaki-kaki Kristus, tubuh Kristus di dunia ini. Kita semua, sudahkah kita ambil bagian dalam rencana damai sejahtera Allah? Lalu yang kedua, sudahkah kita memberi diri seperti roti yang dipecah-pecahkan, yang nanti akan kita secara simbolik kita lakukan, agar diri dan hidup kita juga menjadi berkat bagi sesama. Dalam beberapa refleksi di persidangan di GKI Sentul Jawa Barat 10-15 tahun lalu, sering dikatakan, kalau ada di antara kita yang punya perusahaan bahasa Inggrisnya apa Bapak Ibu? Company. Anda tahu kata company itu dari kata apa? Bukan company, kalau kita kan dulu company ya, siapa itu? Jan Peter Zunkun ya, VOC. Tapi akar katanya sama, company. Company itu dari dua kata bahasa Yunani, kum dan panis. Kum itu artinya berbagi, panis itu artinya roti. Company itu artinya berbagi roti. Kita semua diberikan roti kita masing-masing oleh Tuhan. Apakah kita pakai buat kita makan sendiri, atau kita pecah-pecahkan menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan juga diri, waktu, tenaga, hidup kita. Dan yang terakhir, maukah kita terus berjalan bersama dengannya? Bahkan ketika perjalanan kita menuju ke arah yang tidak kita duga atau tidak kita inginkan. Yesus dengan dibaptis memulai satu perjalanan yang dia tahu menuju ke Golgota. Apakah itu arah yang ia inginkan? Mungkin tidak. Kalau kita ingat peristiwa di Taman Getsemani. Tapi ia tahu itulah arah jalan yang harus ia tempuh. Dan dalam hidup kita mungkin belajar dari tahun yang sudah kita lewati. Ada perjalanan kita yang terjadi seperti yang kita mau, tapi seringkali juga tidak. Kita ingin berjalan ke arah kiri, ke arah yang kita dambakan, tapi hidup menuntun kita ke arah yang berbeda. Bagaimana dengan tahun ini? Sama juga. Maka pertanyaannya, maukah kita tetap setia berjalan bersama dengannya? Bahkan ketika kita berjalan di jalan yang kita tidak ketahui, kemana hidup kita akan menuntunnya, selain keyakinan bahwa kita berjalan bersama Sang Juru Selamat. Kiranya Tuhan memampukan kita memaknai baptisan Kristus dan sakramen yang akan kita terima sebentar. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap setia pada kebenaran yang ia yakin di kayu salib. Bahwa ia tetap ada dalam relasi yang benar dengan Allah, Bapa di surga, dengan sesamanya. Sehingga ia mau menjalani jalan ketaatan, jalan solidaritas, jalan kesetiaan. Jalan yang akhirnya membawa anugerah keselamatan bagi kami. Maka biarlah kami juga mau meneladani Yesus Kristus. Dia kami belajar untuk taat, melakukan apapun panggilan yang Tuhan percayakan, di rumah, di kantor, di lingkungan kami, di gereja. Jika kami mau membagikan, membiarkan diri kami dipecah-pecahkan, seperti roti yang dipecah-pecah yang sebentar lagi akan kami terima. Dipecah-pecahkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kami mau menjalani kehidupan kami, kemanapun kami melangkah. Bahkan ketika kami melangkah dalam ketidaktahuan akan apa yang ada di hadapan kami. Karena kami tahu siapa yang berjalan bersama kami, Sang Gembala baik, Kristus sendiri. Biarlah kami setia menjalani perjalanan kami ini. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami di Indonesia dengan berbagai tantangan pergumulannya. Kami berdoa untuk orang-orang yang masih mau mengerjakan apa yang baik untuk kehidupan bersama. Beri kepada mereka ketekunan, beri kepada mereka keteguhan. Bahkan ketika ada banyak hal yang menggoda, menawarkan keuntungan sesaat dan sempit, atau ketika ada ancaman-ancaman teror, ketika mereka mau menghadirkan dan menyatakan apa yang benar, biar kami juga boleh bersama dengan mereka menghadirkan apa yang baik, benar bagi kehidupan bersama di bumi Indonesia ini. Kami mau berdoa untuk gerejamu yang juga dipanggil untuk berjalan bersama Kristus Sang Kepala Gereja. Beri kepada kami semua ketaatan, solidaritas untuk mau memberi diri, dipecah-pecah, dibagikan, jadi berkat, kesetiaan untuk berjalan dalam jalan yang telah Kau tunjukkan. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga dalam berbagai pergumulannya. Pergumulan yang berat, pergumulan yang rumit, pergumulan yang kadang hanya bisa dihadapi dengan menundukkan kepala dan berlutut di hadapan Tuhan. Pergumulan yang kami hadapi dengan berserah kepada Tuhan. Karena apapun perjalanan yang kami lalui, yang akan kami hadapi, kuat kuasa-Mu yang beserta kami. Dengan keyakinan ini, biarlah kami dilayakkan untuk boleh turut ambil bagian di meja perjamuan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 69 ayat 30. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Pertolongan-Mu, ya Allah, kiranya mengangkat aku.
Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam menyertai dan memelihara hidup kami sampai saat ini. Engkau juga telah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami, kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan segala kebutuhan kami. Saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini dan memberkatinya. Kuduskanlah persembahan ini dan ajarkanlah kami untuk memberi persembahan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Jadikanlah persembahan ini menjadi alat kemuliaan bagimu dan berkat bagi sesama. Berkati juga majelis jemaat-Mu agar dapat mengelola dana ini dengan bijaksana, jujur, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Dengan penuh sukacita, kami juga menyambut saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh menjadi berkat, selayaknya lah kita memeriksa diri masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama, istri atau suami, orang tua atau anak, dengan saudara, teman, tetangga, atau siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam lidah sempurnan kita Allah mencucikan kita dari segala dosa, membarui hidup kita, memampukan kita menjadi saksi Kristus melalui hidup kita, dan melayakan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Maka marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu. Kuasa-Mu sungguh berdaulat dalam segala hal. Engkau membuka jalan kehidupan bagi seluruh ciptaan dan membentuk kami serupa dengan gambar-Mu. Ketika dosa dan pemberontakan menjauhkan kami daripada-Mu, Engkau tidak membiarkan kami dalam kuasa-Mu. Dalam anugerah-Mu Engkau datang menolong kami. Engkau memanggil kami, mengikat perjanjian dengan kami. Lewat nabi-nabi-Mu Engkau mengajarkan kami tentang pengharapan akan keselamatan. Ketika tiba saatnya, Engkau mengirim anak-Mu Yesus Kristus untuk menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Engkau menyucikan dan membersihkan kami, mengikat perjanjian baru, dan mengajarkan kami akan pengharapan dan keselamatan. Engkau pun mengirimkan Roh Kudus untuk menolong dan membimbing kami, melangkah dan berkarya dalam misi kerajaan. Karena itu ya Tuhan, kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kuduslah Allah Maha Kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Nya. Hosana Maha Tinggi, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana Maha Tinggi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di
di sini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman, untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, segala kehormatan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Mari kita panjatkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita nyanyikan doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam mencoba, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan Tuhan. Damai Tuhan besertamu.
Tuhan, roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur yang dicurahkan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambil. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh.
Adakah di antara saudara yang berhak mengikuti perjamuan tapi belum terlayani dengan roti dan anggur? Kalau ada mungkin boleh mengangkat tangan supaya bisa dilayani. Umat yang dikasihi Tuhan, sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia, makanlah. Sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia, minumlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan.
Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.